Sekarang latar belakang kejadian terjadinya persekusi eksekusi dan ACC gugat cerai yang akhirnya disetujui oleh Bapak Bupati Haryanto. Kita menghadap 3 kali, Bupati menyarankan agar ditempuh cara-cara mediasi dan kekeluargaan, tetapi mengalami jalan buntu dan tetap demisioner memilih bercerai. Cerai pun terjadi, tetapi hal itu tidak serta-merta menutup seluruh perkara sebelum perceraian. Kita ungkap bahwa sampai titik puncak penghabisan didiskusikan di BP4, IWW tetap memilih cerai dan tidak bisa dirujuk oleh saudara IWW dengan kejadian demi kejadian. Maka mohon pertimbangan bersama apakah benar sama antara pernyataan IWW dan saudara IWW ini perlu diterangkan dan dipertemukan. Bahwa tidak benar saudara Dede mengekoskan, jadi dia buat sebuah alibi ngekos. Saudara IWW mengekoskan atau mengantarkan kos ke rumah BPPM. Keterangan IWW ini Sofia untuk menutupi aib perselingkuhan dengan BPPM, AST dan JS, yaitu oknum Kepala Dinas Tambak Romo. Harusnya atas kejadian demi kejadian di situ Pak Sutopo berkonsultasi dulu dengan Bapak Jayus Setianto terkait permasalahan pelik IWW tersebut, karena sudah ada MOU di dalam rangka menolak gugatan demi gugatan, namun Sutopo ini ditandatangani sendiri tanpa ada koordinasi dengan baik. Selanjutnya bahwa karena rumitnya mekanisme pelaporan, akhirnya menahan diri kasus ini hampir selama 14 tahun, melimpahkan kasus ini kepada Ombudsman di Jakarta agar ditangani. Jawabannya tetap sama, Bambang Permati tidak terbukti bersalah. Maka menurut petunjuk Pak Sutopo, kami limpahkan ke Kepolisian Lidik 3, Pak Ari, ke Ombudsman, Subkomisi Pelayanan Pengaduan dan Mensesnek RI, dan semua jawaban jelas sesuai dengan koridornya masing-masing tanpa syarat dan perjanjian. Bahwa kasus ini masuk ke dalam acara perdata, belum dipidana atau pidananya masih diperdatakan atau bagaimana. Bahwa kami sudah berkonsultasi kepada Kajari Pati, surat juga sudah diberi, tetapi ya lepas begitu saja. Belakangan diketahui tahun 2018 IWW berselingkuh lagi atau melakukan kawin siri kawin gelap dengan seseorang atas nama Jaryo, oknum ya kepala sekolah di Tambak Romo. Ya ketahui belakangan tahu betul bahwa ada hubungan dengan yang bersangkutan. Selanjutnya bahwa demi sebuah tegaknya hukum, dari pertanyaan demi pertanyaan itu kita memulainya dari mana? Apakah kita dari bawah atau dari atas ke bawah? Tentunya kita menyerahkan mekanisme itu setelah di SD itu ada perselingkuhan yang dilakukan bawahnya dengan rekan kerjanya begitu. Apakah dibenarkan untuk proses? Tolong untuk kondisi seperti ini bisa dijawab atau diluruskan. Ya, tolong sekali lagi dijelaskan, tidak usah kita menutupi diri atau pukir. Karena konflik penempatan sejak pertama sudah terjadi. Jadi saudara IWW menjadi borak gratifikasi seks oleh pejabat itu untuk penempatan di tempat tertentu gratis, tetapi di Joli itu, yaitu di Punjal, Jaken, Dukuh Seti, dan Tambak Romo. Terkait dengan isu rumor perselingkuhan masif IWW dengan Jayus Setianto, sehingga dugaan Jayus karena saking ngebetnya lalu buta mata dan ingin menghabisi suaminya atau suami saudara Didi, memerintahkan preman dan jenang untuk mendidik. Hal itu dilakukan Jayus dengan mencegah Didi di jalan Utara Sugian, dipukuli beramai-ramai 7 orang lebih, lalu Jayus mengeluarkan sebilah celurit untuk dibabatkan kepada kepala Didi. Namun setelah korban terkapar, sebelum dibabat kedua kalinya, Jayus lari dan meninggalkan tempat. Kejadian itu terjadi pada 12/12 tahun 2012 ya. Sudah dilaporkan ke Polsek Pinong, kanitnya Bapak Tamjis waktu itu malah Tamjis membenarkan bahwa memang ada Jayus yang lapor. Dan Dede disuruh minta maaf kepada Jayus, dan ini respon kepolisian bagaimana kok begini kalau menerima laporan. Tidak meneliti, malah memutarbalikkan fakta bagaimana yang sesungguhnya. Kami selama ini seolah-olah mendapatkan teror, intimidasi, dan belum mendapatkan
kepastian hukum justru dari polsek-polsek atau Polres Pati. Sama dengan kasus penculikan yang dilakukan Bribka Bambang Permadi kepada korban yang juga digebuki oleh Centeng, dianiaya BPBM dan timnya di depan Masjid Mojolawaran Gabus. BB action seolah-olah memotret, seolah-olah ada TKP. BPBM meneror, memeras, mengintimidasi kepada korban, lalu istri dan anaknya disekap di rumah oknum polisi tersebut biar tidak sentuh oleh suaminya. Nah, dalam hal ini berdasarkan keterangan investigasi gabungan, kami juga menyewa detektif swasta untuk menginvestigasi, mengikuti jalannya kejadian tersebut dengan modus utang di dalam ikatan hubungan gelap, gratifikasi dan perselingkuhan ini dengan Dahlan Istanto, bahwa sekitar tahun berapa ini Saudara Sunarto SPD minta maaf melalui surat. Apa motif permintaan maaf itu tentu harus dipermintai pertanggungjawaban, bahwa keterangan Saudara Hanifah Samiono, paman korban, bahwa IWW telah memanfaatkan Hanifah untuk mencuri dan menghilangkan surat-surat dan barang bukti, talon, saham, sertifikat yang selanjutnya dibawa kabur tersangka melalui orang lain untuk dibawa di rumah Sri Tomo. Karena berdasarkan keterangan Polsek Tambak Romo, Supawaten, tersangka bersembunyi di beberapa tahun di rumah Sri Tomo. Entah kebenaran pembuktiannya seperti apa, berada di mana, sehingga kasus ini ada di tangan kepolisian. Bahwa Sholihul Hadis sengaja tidak lapor ke kepolisian karena dikira perkara kecil dan keluarga atas hak semua kejadian itu, karena melindungi diri dari kriminalisasi kepolisian, dan seringkali mau insaf dan kembali sedia kala tapi ditolak. Jadi intinya bahwa Saudara Indah Wayu Widiawati yang ingin kembali seperti sedia kala di Karangkonang tetapi ditolak oleh keluarga yang tidak mau menerima karena sifatnya yang jahat. Terus apa yang dilakukan Saudara IWW adalah suatu konspirasi korporasi besar di mana ada keterlibatan nama Samuni Jatmiko, ya, Gapung Purnomo, Sidik Ahmad Sidik, dan mengetahui apa peran mereka, yaitu membantu melancarkan kejahatan yang dilakukan IWW sehingga IWW kabur dengan selingkuhannya. Jadi yang jadi target selingkuhannya menuntut kita adalah menuntut rehabilitasi, menimbang mengingat bahwa pidana yang ditentukan untuk Saudara IWW masuk kepada pasal 333, yaitu barang siapa menahan seseorang, meneruskan penahanan itu dapat dipidana penjara 8 tahun sampai 12 tahun. Junto 294 mengancam hukuman orang yang karena perbuatan itu dianggap sebagai pencarian, kebiasaan menculik, menampung wanita, mengeksploitasi sebagai pemuas dan pelayan hubungan hidung belang karena pasal eksploitasi 289, 294, kidnapping, pekerjaan dengan sengaja melakukan transaksi mesum 296 bisa dituduhkan kepada Sri Tomo Tambak Romo. Demikian keterangan ini kami sampaikan dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan, ya, dan dituntaskan baik melalui rekonstruksi maupun upaya-upaya lainnya. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Atas kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.